suka nggak suka, melayani di gereja itu jauh lebih susah dan lebih menyakitkan dibandingin pekerjaan di luar. Yes, setuju. amin. Ada momen-momen aku mempertanyakan, Sar, lu nyari apa sih dengan balik ke sini lagi? Lu udah punya semuanya di luar gereja. Kalau kita mundur ketika kita dikecam orang lain, itu pekerjaan. Tapi kalau kita terus maju karena kita merasa tahu kita melakukan ini untuk lebih daripada sekedar diri sendiri, itu pelayanan. Hai teman cerita, kembali lagi bersama kita di Siniar Teman Cerita bersama aku Igno dan aku Merlin. Hari ini kita mau ngomongin apa sih, No? Kita hari ini ngomongin gak jauh-jauh sih dari gereja, pelayanan gitu. Yang kayak kita lakuin sekarang ini ya? Betul. Oke, kayaknya kurang asik nih kalau kita ngobrolnya berdua doang, kayak sharingnya kurang banyak ya. Betul, makanya hari ini kita kedatangan teman yang akan berbagi banyak cerita ke kita nih. Kita sambut Kak Sarah! Tangan dong, tangan. Thank you banget ya ampun, kehormatan banget di sini. Kita malah merasa terhormat gitu kedatangan kakak. Tapi serius, Berita Umat kan sangat-sangat terkenal ya. Waduh. Jangan gitu lah, ini kita bukan nih. Bukan nih. Kita lagi nih. Aku tuh pasti tawarin kayak dicubit, yakin undang aku. Enggak dong, kita juga happy banget kedatangan Terima kakak. kasih. Karena pasti banyak insight Ya, gitu bener yang bakal banget. kita gali. Semoga ya. Kakak boleh kenalin dulu dong. Lebih enak dipanggil apa nih? Bebas, aku tuh sebenarnya dipanggil nama nggak apa-apa, dipanggil kakak boleh, panggil mbak boleh. Aku kalau di Bogor sebenarnya dipanggil teteh. Serius, Teteh Serius. Sarah. Teteh Sarah. Wah, Kita minda coba pisan gitu ya. Coba kali ya, kan kita lagi di Keuskupan Bogor. Betul, betul. Teh Sarah. Teteh Sarah, lucu kan? Lucu Lucu kan? kan? Lucu. Kakak sendiri kesibukannya apa sih sekarang? Aku kesibukannya sebenarnya ada kerjaan. Aku ada kerjaan juga sebenarnya lumayan banyak kalau ditanya gitu. Kadang aku freelance sebagai content creator atau kadang juga sebagai fotografer, videografer, terus juga kadang MC, nge-host, moderator. Tapi sekarang itu aku dari 3 tahun ini, aku tuh punya kayak apa ya, semacam agency sendiri. Aku bikin sama temen-temen, tapi khusus bidangnya di sports gitu. Iya. Aku emang juga lihat sih Instagram Kak Sarah sibuk ya, banyak. Sibuk, banyak kegiatannya Gak gitu. cuma duniawi tapi juga Iya, di banyak bidang banget. sports juga gitu, Juga, runner gitu. Ya emang agak banyak sisi, jadi kadang-kadang kalau aku tuh orang tergantung kenal sama aku di mana, akan mengenal aku di sisi yang mana. Gitu. Oh, gila, banyak sisinya ya. Banyak sisi. Si paling bisa. Cari judul majalah Mekar ya. Betul. Kalau dari sisi pelayanannya Iya, nih Kak, boleh nggak Oke. diceritain? Oke, jadi mungkin aku kenalan dulu kali ya. Iya, boleh. Oke, namaku Sarah. Sebenarnya aku asal parokinya emang dari paroki BMV Katedral gitu. Kesibukan tadi bekerja sudah. Kalau misalnya sudah BMV, wilayah bentar aku tuh Bogor Lakeside. Bogor Lakeside tuh game A ya? Gema. Game A. Gema. Aku game A juga. Warga GMA bertemu gitu. Game A. Jadi aku awal-awal ketika akhirnya aku balik lagi ke gereja itu, aku ditanya, kamu wilayah mana? Mana ya? Sering terjadi Sering di gereja-gereja paroki besar ya. Bahkan suka nge-lag kitanya juga kalau ditanya, dari wilayah mana? Wah, Gak tahu nih gimana ya. Gak apa-apa. Ya gitulah, itu kurang lebih mungkin seperti itu. Kesibukan kalau pelayanan sekarang agak random ya, karena waktu itu awal aku masuk, aku balik ke gereja sebenarnya belum terlalu lama, dari 2021 akhir. Setelah menghilang dari gereja berapa belas tahun, terus balik sempet bantu Romo Endro di kevikepan kemasyarakatan. Terus habis itu sempat bantu di Komsel Keuskupan. Sekarang statusnya freelance. Di mana-mana. Freelance. Di mana yang Bisa butuh dimana-mana. panggil saya. Gitu. Oke. Kak, aku mau nanya, dengan berbagai kegiatan yang sudah dilalui oleh Kak Sarah gitu, Teh Sarah. Nah, Bebas aman ya. Boleh Kak aja kayaknya ya. iya. Bagaimana sih bisa berpelayanan gitu? Kan tadi kakak kerjanya banyak, bikin agensi sendiri Iya, hebat banget gitu. sih. Aktif di sport, kegiatan itu. Bagaimana sih bisa menyempatkan waktu untuk berpelayanan gitu? Sebenarnya kalau dibilang menyempatkan waktu sama kan, kalian juga kan pasti punya kesibukan. Kita semua punya kesibukan masing-masing. Tinggal kan sebenarnya ketika kita memilih untuk akhirnya melayani secara khusus mungkin di gereja, ya kan akhirnya kita kan membuat prioritas gitu. Jadi kalau dibilang gimana caranya, ya pada akhirnya membuat prioritas sih. Memang di antara banyak kerjaan, aku mencoba
di antara banyak yang udah, ibaratnya aku selalu membayangkan hidupku tuh blok-blok waktu ya, gitu. Betul. Pasti punya ada blok-blok kosong tuh, yang ada me time segala macam dan kerjaan. Nah, ibaratnya dengan misalnya itu sebenarnya udah padat, ketika akhirnya aku mau masukin blok pelayanan, kalau menurutku itu prioritas, pasti ada aku selipin di antara. Kalau enggak ya harus mau nggak mau ada blok lain ku ambil, ku taruh di situ, gitu. Tapi Gitu. apa sih Kak yang mendasari di tengah kesibukan itu, oh yaudah deh aku mau dia pelayanan komit, apalagi kan pelayanan kakak nggak sedikit ya, banyak acara, bantu ini, bantu itu, jadi lumayan banyak nih, tapi apa sih kesungguhan yang kakak akhirnya, oh aku pelayanin deh, apalagi kan kakak udah di keluarga juga, gitu, gimana? Oke, kalau dibilang kenapa bisa komit, pada akhirnya balik ke kata komitmen itu sendiri sih ya. Maksudnya ketika akhirnya aku milih, oke, aku kali ini aku ngerasa terpanggil untuk pulang, untuk pulang dan untuk melayani secara khusus di gereja. Terus aku mikir ya berarti ya harus kutreat secara profesional, gitu. Bukan sekedar kadang-kadang kan mungkin mikir ya udah pelayanan, ya udah pas waktunya bisa aja Pelayanan gitu kan, aja. pelayanan aja. Nah, menurutku itu aku punya komitmen atau itu integritasku bahwa segala hal harus kukerjakan dengan sungguh-sungguh dan profesional. Baik itu pekerjaan maupun itu pelayanan. Jadi ketika aku udah bilang pada satu misalnya, aku bantu, ya apapun terjadi harus kuselesaikan sesuai timeline seakan-akan itu pekerjaan gitu. Jadi ya itu mungkin ya sebenarnya kuncinya ya. Kenapa bisa berjalan semua sampai sekarang? Karena aku selalu ngeliat, oke, ini aku udah komitmen, aku harus menyelesaikan timeline-nya di sini. Bukan karena akhirnya pelayanan, terus akhirnya justru malah yaudah deh ntar kalau sempat aja deh gitu. Sekedarnya ya, tapi tetap harus Profesional. Profesional. Kan ibaratnya kita di kerjaan memberi yang terbaik. Nah, kalau buat gereja, buat Tuhan, masa kita nggak ngasih yang terbaik juga sih? Betul. quote of the day. Quote of the day. Harus Di imbang. kerjaan aja kita kasih yang terbaik, apalagi untuk Tuhan. Tuhan. Masa kita cuma ngasih sisa-sisa waktu kan nggak Iya, juga kan? benar. Gitu. Setuju banget sih. Gitu. Tadi sebelumnya kakak kan mention nih bertahun-tahun hilang lalu kembali ke gereja. Pulang lagi. Pulang. Apa sih yang mendasari gitu kakak untuk akhirnya kembali lagi untuk ke gereja dan Oke. memulai berpelayanan kembali? Jadi sebelum fase hilang, mungkin aku cerita dikit ya. Iya. Aku itu mulai ke gereja, sebenarnya mulai aktif itu di SMA kelas 2. Itu yang mulai akhirnya ikut lektor, ikut apalagi ya, apa sih? Lektor sih, banyak lektor sih. Lektor di sini, di katedral tuh tahun 2000, aku masuk kuliah 2002, 2003. Gitu, di situ. Terus entah gimana, terus kan dari itu SMA mau kuliah. Entah gimana ceritanya, long story short, aku mengambil kuliah pendidikan agama Katolik. Oh, kakak ngambil jurusan agama Katolik? Jadi ambil jurusan pendidikan, aku SPD. Oh iya. Sarjana pendidikan, kekhususannya pendidikan agama Katolik. Keren. Gitu. Jadi otomatis pada saat itu kan memang akhirnya hidupnya pelayanan sekali ya, gitu kan. Pelayanan jadi pekerjaan gitu. Kuliah segala macam, yang namanya kuliahnya ya isinya ya ngajar kitab suci, belajar gini. Semakin dalam iman. Semakin dalam iman, belum Memperdalam tentu juga sih iman. sebenarnya. Belajar aja bisa. Belajar, kalau iman kan proses umur hidup ya Iya, gitu. betul. Dari situ, nah sampai terus setelah selesai lulus tahun 2007 proses skripsi, aku sempat ngajar di seminari, pas seminarinya masih di sini. Tapi ngajar di seminari jatuhnya magang atau gimana? Jatuhnya ngajar kelas, Oh, ngajar. ngajar. Waktu itu Romo rektornya masih Romo Harun. Oh, Itu ngajar bagian apa Kak? Aku ngajar dinamika kelompok sama katekismus. Romo yang katekismus itu katekismus gereja Katolik, panduan dasar-dasar ini. Setiap hari kah atau gimana kak? Enggak, itu jadi emang ada berarti 2 kali seminggu aku ngajar. 2 kali seminggu. Tapi kakak kuliahnya di, Jogja. oh loh, terus ngajarnya tapi Lagi di sini? skripsi, jadi aku pulang, Oh, dikasih jadi izin bisa. gitu. Jadi saat itu dibilang daripada kamu ngerjain skripsi terus nongkrong aja di sini, udah ngajar aja kata Romo Harun gitu. Mumpung kan sekalian kamu belajar, produktif. Mengaplikasikan ilmu. Mengaplikasikan. Terus ya udah akhirnya begitu aku lulus dari situ, aku lanjut lagi kuliah. Aku lanjut kuliah ngambil filmmaking di US. Nah, itulah momen aku menghilang dari gereja. Sebenarnya bukan menghilang, cuman aku lebih ngerasa ya, kan kasarnya sebagai Katolik lah, kita percaya sebenarnya kita punya panggilan tugas perutusan. Putusan kita kan mewartakan kabar gembira, membuat orang merasakan sukacita. Nah, itu kan bisa dalam gereja, bisa di luar gereja. Gitu. Jadi waktu itu aku mengimani bahwa, oh aku dipanggil untuk berkarya di luar gereja. Gitu. Jadi itulah mungkin sebenarnya periode hilangnya di situ. Gitu. Jadi bukan totally hilang, tapi ya bertugas di tempat lain, diutus di tempat Menjadi, lain. menjadi orang baik di tempat lain. Iya. Ya masa ke gereja atau enggak, ya kadang-kadang hilang juga sih. Jadi baik kan nggak harus di satu tempat ya, Gitu. di mana-mana bisa begitu. Kurang lebih gitu, itu momennya sih di situ. Nah terus abis itu akhirnya tahun 2021 kemarin, at some point tiba-tiba aku dihubungin lagi sama Iva, ada satu dulu kita satu kur bareng
diajak MC di acara seminar kebangsaan. Iya. Gitu. Seminar kebangsaan, dari situ aku datang ketemu sama Romo Dion sama Romo Nanang. Romo Nanang ya bahkan inget, lu kan guru waktu itu kok, guru gue pas gue masuk seminari, lu udah ngajar, dia bilang gitu. Reuni. Terus dari situ jadi kenal, terus akhirnya aku datang lagi, mulai berkenalan lagi, tiba-tiba tersadar, dulu muridku itu Romo Jemi, Romo Ari, ekonom. Sekarang udah jadi orang semua. Orang jadi Jadi semua. Itu sih ada momen haru di situ sih. Dan itu kayak momen di situ aku ngerasa bahwa oh mungkin tiba-tiba kayak ditunjukin jalan balik lagi, apakah emang aku dipanggil untuk sekarang setelah sekian lama di luar gereja, mungkin aku dikembalikan ke dalam gitu. Terus akhirnya, tapi aku bersyukur bahwa sekian lama aku di luar gereja itu, Romo Dri yang bilang, kamu sekarang pulang, karena kamu sempat hilang, dan kamu berkelana di luar, kamu sekarang paket lengkap. Ilmunya lengkap. Ilmunya lengkap. Jadi, balik dikit, bolak-balik maaf ya. 2007 ketika lagi seminari, aku sebenarnya punya kayak idealis lah ya, idealis guru agama yang baru mau lulus gitu. Gue guru agama nih, ini paroki katedral nggak butuh katekis. Siap nih. Sama kita juga bakal akan ready berada nih. Gitu, ready nih, siap nih. Gue bilang gitu. Tapi lucunya nggak ada jalannya. Nggak ada jalannya, nggak ada yang bukain jalan. Aku kan udah ngomong ke orang-orang gitu, aku mau lulus nih, butuh guru agama, atau butuh apa buat ngajar dia, atau butuh ngajar apa pendalaman iman, bisa gitu. Nggak ada yang bukain jalan di situ. Sampai terus akhirnya ya udah di luar gereja kan. Nah terus berkelana, tapi justru akhirnya di sini aku merefleksikan bahwa kalau dulu aku dibukain jalan, mungkin aku nggak kuliah keluar. Ya, benar. Nah kalau aku langsung dikasih jalan, mungkin aku cuma jadi ya udah begitu aja, nggak akan belajar banyak hal. Tapi karena bener aku sempat berkelana belasan tahun di sana sini, terus aku pulang, aku ngeliat bahwa oh iya ya, karena aku berkelana di banyak tempat, aku nggak cuma punya dasar pendidikan agama Katoliknya aja, aku punya dasar multimedianya, aku punya dasar storytelling, aku juga pernah ngambil kuliah digital marketing juga tengah-tengah, aku punya dasar digital marketing, jadi buat konten kreator, terus aku juga punya kemampuan public speaking lebih baik daripada dulu. Jadi aku ngerasa ketika sekarang aku pulang, mungkin itu yang membuat aku lihat ada di mana-mana ya, karena memang skill setnya mumpuni untuk masuk kemana-mana gitu, gitu sih. Jadi Tuhan kirimkan dulu di luar, dikasih isi terus nih, baru ditarik lagi. Baru tarik kayak lu belajar dulu, kapasitasnya dilengkapin, sekarang gue minta lu pulang, yuk berkarya buat rumah gue. Ketika kembali sudah dengan skill set yang mumpuni. Seperti ini sekarang. Seperti Kak Sarah yang serba bisa. Enggak juga padahal, aduh. Jangan pernah, kita pede. Ya tapi bener, maksudnya aku bukan bilang, kadang-kadang kan kita ngerasa kita nggak enak menerima pujian bahwa kita bisa banyak hal gitu. Tapi aku bilang bahwa ya aku bisa karena ya ini kan memang aku dapat dengan perjuangan panjang. Aku belajar keras, aku ngelewatin proses yang panjang. Tidak menjadi yang terbaik. Bukan aku bilang paling jago semuanya, enggak gitu. Tapi aku bisa dan kalau dibutuhkan aku bisa bantu. Gitu sih, lebih ke situ sekarang. Oke, kalau misalnya tanggapan lingkungan sekitar kayak keluarga, teman-teman tuh ngeliat kakak gimana sih, support kak atau jangan kelamaan di gereja deh. Terus ada kayak gitu gak sih? Iya kayak Gereja mulu. 24/7 di gereja gitu. Kapan bayar? ya? Coba kak kita Nyari suka apa adanya sih? kayak, Apalagi kalau di keluarga kan kayak kapan sih balik ke rumah? Kok malam terus? nongkrong baliknya? apa sih di gereja? Iya, buat apa gitu. Oke, apa ya? Kalau dibilang support dukungan, terus terang ketika proses balik lagi, ketika mulai membranding diri lagi bahwa di sosial media bahwa aku aktif di gereja, itu terus terang ada sedikit keraguan. Seperti kayak ini kan kasarnya followers atau target market pasar ini. Gue kan kenalnya aku sebagai sport, kayak sport influencer atau sport lebih ke arah sport. Ketika aku masukin injek ke sosial media bahwa aku adalah aktivis gereja, diterimakah dengan baik gitu. Sempat ada keraguan jujur. Jadi aku pelan-pelan, tapi terus akhirnya aku mikir ya itulah jati diriku saat ini, emang ini passionku saat ini. Aku ngerasa aku full in charge di sini juga. Jadi ya tanggapan orang ya udah gitu. Aku nggak peduli dan so far ya pada akhirnya yang mendukung akan mendukung, yang peduli akan peduli, akan mensupport, yang tidak mensupport dan tidak peduli dengan ngomong jelek ya udah ya. Kenapa harus gue dukungin? Iya benar. Kadang kita harus menghiraukan sih sebenarnya kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi aku lebih ke situ. Jadi tanggapan so far positif, so far juga lebih ke orang-orang, bahkan teman-teman di luar gereja kan beragam ya gitu. Ya. Bahkan
mereka cukup menghargai sih. Jadi bahkan aku dikasih istilah tuh aku marbot katedral. Sama mereka. Ini Indonesia sama istilah. Sama saudara-saudara kita istilah saudara-saudara. Yang Marbot. yang nyebut itu Pak ini komandan Kodim Kota Bogor. Iya, soalnya waktu itu ada ceritanya dikit. Waktu Natal kemarin kan Jokowi datang. Iya, Pak Jokowi datang. Nah, jadi kisah Jokowi datang adalah jam 5 pagi teleponku berdering nggak berhenti gitu. Kesel, siapa yang ngomong jam 5 pagi gitu. Apa nih? Siapa nih? Siapa sih rese amat. Udah mau tak cuekin berisik, ngomong terus. Kita liatin, Pak Dandim, bilang, kenapa kan? Panik kan? Nggak mungkin nggak diangkat. Iya Pak, izin kenapa? Gitu. Ada apa? Sir, Jokowi mau datang ke gereja, mau kunjungan Natal. Kamu tahu jadwal ke gereja katedral? Tahu. Ya udah kirim ke saya buruan nih. Mau saya serahin ke intelnya gitu. Oh ya, di situ mikir kan. Emang Jokowi intelnya nggak punya kontak sini, nggak mungkin banget kan? Gitu. Nah, terus akhirnya terus ketika itu aku lihat di story segala macam. Oh iya beneran ke katedral. Waktu di situ kayak gara-gara ini nih gue dibangunin pagi-pagi. Pagi nih. Kayak jadwal. Iya. Nah, terus ternyata abis berikutnya itu dikasih tahu kalau pada saat itu emang Intel hubungin banyak orang di sini. Ya, jam 5 pagi siapa yang mau angkat? Iya sih, mohon maaf. Kita juga perlu waktu tidur. Gitu. Itu perlu. Nah, dari situlah Pak Dandim menyebut, oh itu si Sarah si marbot katedral. Karena tahu ya. Karena itu ada nih istilahnya marbot katedral gitu. Asal mula kisah marbot katedral. Tapi aku ngeliatnya lebih ke itu penerimaan baik ya dari teman-teman non Katolik gitu, bahwa keaktifanku, bahwa kerjaku di katedral di gereja juga jadi diapresiasi gitu. Dan aku nganggap itu sebagai pujian kali ya, atau penerimaan jadinya gitu. Tapi kan pelayanan ini kayak udah jadi rutinitas sehari-hari ya Kak. Kakak tetap bisa nggak sih memaknai pelayanan itu, atau malah sebaliknya kayak ya udahlah jalanin aja, udah kayak makan, nafas, udah rutinitas gitu. Bisa nggak sih Kak? Memaknainya ya. Aku justru saat ini puji Tuhan lebih ke arah jadi selalu diingatkan sih gitu. Karena kan pada satu titik ya kalian juga mungkin ngerasakan ketika kita melayani banget, suka nggak suka, melayani di gereja itu jauh lebih susah dan lebih menyakitkan dibandingin pekerjaan di luar. Yes, setuju. amin. Amin, saudara-saudara. Tapi iya. Bisa diaminkan sih sebenarnya. Nanti kita selalu mikir bahwa kita melayani Tuhan, bekerja untuk gereja. Oh, ini adalah hal yang mulia. Iya. Tapi lebih menyakitkan dibandingkan kerjaan kita di luar. Yes. Sama omongan orang, omongan netizen, komentar-komentar, tuntutan, kasarnya gini, tuntutan kita di luar ketika kita kerja bahkan nggak seperfect yang kita diharapkan di sini, ya kan? Di sini salah dikit kayak, wah ngomong panjang, salah berbuat dikit, wah omongannya kemana-mana. Itu ya pasti menyakitkan ya, nggak mungkin nggak gitu. Aku berkali-kali dalam momen 2021 sampai sekarang, karena juga banyak akhir di mana-mana, ya semakin banyak kita berkarya, semakin banyak omongan. Gitu. Ada momen-momen aku mempertanyakan, Sar, lu nyari apa sih dengan balik ke sini lagi? Lu udah punya semuanya di luar gereja. Mau cari popularitas, udah ada. Mau nyari kesibukan, bullshit kalau bilang lu kurang sibuk. Semakin sibuk nih. Semakin sibuk, nambah banyak listnya. Mau nyari apa? Nyari pengakuan. Udah ada, semua tuh udah ada gitu. Tapi kenapa kembali gitu? Jadi akhirnya ke dalam momen yang ketika akhirnya semakin ngerasa berat, justru aku akhirnya kayak memurnikan kali ya, memaknai dapat dari situ. Jadi buat setiap kali aku nerima kata-kata jelek, menerima kritikan yang mungkin sebenarnya bukan membangun ya, tapi lebih menjatuhkan, itu membuat aku kembali merefleksikan aku di sini buat apa gitu. Aku di sini buat apa? Aku di sini buat siapa? Gitu. Dan ya udah itu sih mungkin yang akhirnya membuat aku kembali untuk membangun lagi. Aku di sini sedang apa dan untuk siapa? Justru dari sana gitu. Jadi aku lebih ngelihat komentar-komentar yang menyakitkan itu sebagai cara aku memurnikan proses. Gitu. Oke, kita agak throwback sedikit. Boleh. Kan tadi kakak sempat mention pengalaman yang bikin sakit hati ya. Aduh ya. Diceritain dikit nggak gimana tuh kak? Karena kan memang pelayanan nggak selamanya suka terus ya. Iya, pasti ada momen dukanya. Kita kan gitu. cuman share yang suka-sukanya aja. Kalau dukanya, ya udah nggak deh ya. Boleh nggak kak ceritain dikit biar teman-teman cerita juga pada tahu nih. Oke. Balik ya, kalau bilang momen duka global, aku pikir semuanya akan relate ya. Ketika kita balik tadi kita di gereja, kita memberikan diri sebaik-baiknya, somehow malah akhirnya kita dituntut lebih.
kurang baik lah, masa hasilnya cuma segini, lu nyari apa, cari muka, paling lu digosipin jadi deket sama romonya, gitu kayak Nino. gitu kan. Maksudnya ya itu banyak lah menurutku, dan ada juga yang ngomong kayak ada satu komentar kayak bilang, kok kamu bisa ada di sini padahal kamu nggak tahu kamu wilayah mana, gitu. Waduh. Gitu. Ada yang bilang memegahkan diri, sok bisa, sok ini, itu banyak lah. Aku pikir kita semua relate di situ. Cuman ya itu tadi balik, jadi setiap kali oke, gue di sini buat Tuhan, gue di sini buat Tuhan, gue di sini buat Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Jadi balik lagi ya, niatnya balik lagi ke Tuhan. Karena kalau sama manusia mah, ya. Nah, akhirnya di situ aku mikir gini. Balik setiap kali aku dapet kata-kata yang mungkin kurang enak didengar telingaku akhirnya berpikirnya seperti ini. Oke, aku di sini balik. Kalau aku mencari pujian, berarti emang niat. Kalau aku pengennya selalu dikatakan hal-hal baik terus-terusan, berarti emang aku di sini nyari pujian dong. Ya, betul. Tapi karena aku ada di sini untuk memang aku memberikan diri, ya udah, kasarnya Tuhan Yesus aja itu dibenci gitu. Iya, benar. Ditolak gitu. Jadi ya udah, selama aku yakin aku melakukan hal baik, selama aku yakin aku tidak merugikan siapa-siapa, selama aku yakin aku bisa mempertanggungjawabkan semua hal yang aku kerjakan, aku berjanji sama diriku sendiri, aku nggak akan pernah mundur dan nggak akan pernah takut. Gitu. Karena aku mikir balik, yang penting aku tahu kenapa aku melakukan ini, aku tahu untuk siapa aku melakukan ini, dan aku yakin Tuhanku tahu kenapa aku melakukan ini. Jadi sisanya manusia, aku tutup mata dan tutup telinga. Wah, quotes of the day. Quotes-nya banyak. Quotes of the day, teman-teman. Mau berkarya itu, ya sudah kita berkarya sebaik-baiknya, semulia-mulianya demi kemuliaan Tuhan gitu. Maksudnya jadi kayak gini, kita terbaiknya sama anak. Kalau memang terbaiknya kita di sini, tapi kan kita tahu emang itu terbaiknya kita. Betul. Kalaupun orang expect-nya segini, ya kita bisa bilang ya terbaik gue segini, gue udah nggak bisa lagi. Gitu. Dan Tuhan gue tahu terbaik gue segini. Kalau orang masih berharap segini, ya udah itu harapannya orang, nggak apa-apa. Gitu. Tapi aku tahu aku bisa bilang dengan bangga, Tuhan aku sudah berikan semua yang terbaikku di sini. Dan itu prinsip yang kakak pegang sampai hari ini ya. Karena emang tadi balik ya, capek kok dengerin orang. Iya benar. Benar. Tapi Kak, balik lagi ke capek dengerin orang. Gimana sih cara nggak dengerin? Karena susah kan sebenarnya. Hmm. Karena mereka berisik nih. Gimana how to overcome itu gitu. Bisa dealing dengan dengan gitu. Ya, dealing dengan itu ya tadi ya. Yang penting aku selalu merasa bahwa yang penting kita itu sebagai manusia harus tahu, harus membuat conscious decision. Kadang-kadang kan kita menjalani sesuatu, ya udah ini udah rutinitas. Ya udah ini udah tugasku. Tapi kita nggak sadar bahwa ini kenapa aku menjalani ini, kenapa aku memilih ini. Itu yang membuat aku ngerasa bahwa itu yang membuat kita tuh mudah diserang omongan orang. Karena kita sendiri nggak tahu kita lagi ngapain. Kurang memaknai ya. Kita sendiri nggak mengerti kita lagi apa. Tapi kalau kita paham kita lagi apa, ya paling masuk jeblek gitu. Cuman tapi kan keluar lagi. Lebih mudah kayak tapi kan gue nggak gitu. Tapi kan gue udah ngasih yang terbaik. Tapi kan ya udah Tuhan gue tahu lah. Jadi ya udah. Lebih mudah menetralkannya sih kalau menurut. Ketika kita tahu kita sedang apa, ketika kita bisa memaknai kita lagi apa, ya udah sisanya tuh lebih mudah dijalanin sih. Seenggaknya ya pada saat tersakit tuh Tuhan. Tuhan tahu kan aku udah ngasih yang terbaik. Jadi ada ini ya, semangatnya lagi. Iya, semangatnya lagi. Alasannya lagi. Terus kayak gue tahu gue melakukan ini lebih daripada kata-kata manusia. Iya, betul. Ketika down, ingat lagi dengan Tuhan, maka jalani aja lagi gitu. Kasarnya aku tiap hari tuh ketika kalau lagi capek, kalau lagi diomongin, kalau lagi nggak enak, kalau lagi ngerasa responnya kurang baik dari orang-orang atau dari diriku sendiri, aku selalu bilang bahwa aku yang penting aku bisa menutup hariku dengan berkata, Tuhan aku sudah memberikan terbaik hari ini. Dan aku bisa bangga dengan itu. Holy banget nih. Holy banget. Nggak soal itu juga sih. Penuh insight. Nggak, tapi bukan suci atau apa ya, tapi aku lebih ngelihatnya ke hubungan relasinya lebih ke arah emang kedekatan yang senatural itu aja sih, bahwa ya udah kalau lagi capek bilang Tuhan aku capek, Tuhan aku udah gak kuat, Tuhan ini boleh nggak sih dikurang-kurangin dikit gitu. Jadi kayak sesederhana itu aja. Jadi ketika aku capek aku mengeluh, ketika aku seneng aku berterima kasih, ketika aku merasa aku diberikan terbaik, aku bilang aku bangga Tuhan ini terbaikku. Jadi semua rasa harus diterima ya. Diterima, terus ya diomongin aja gitu, gitu kan. Betul.
Jadi aku sering banget tuh kalau lagi gerobak-gerobak capek banget nih, misalnya pontang-panting lagi acara gereja, ngelewatin Bunda Maria di situ. Iya. Aku cuman ngelewat dari situ terus aku cuman, Bunda, aku nggak yakin aku sanggup, tapi tolong aku disanggupkan. Meneguhkan Dapat sekali. lagi energinya. Iya, jadi aku bilang, gue udah pasti nggak bisa. Kalau mau kirim manusia gue udah nggak bisa. Tapi ya udah, kalau emang lu pengen gue jalanin ini, sanggupin gue. Meminta. Minta Ya, aja minta ke gitu. Tuhan gitu. Minta aja. Terus Karena juga memang nanti dia secara- akan memberi Iya. gitu. Kalau emang kita disuruh mengerjakan ini, kalau kita udah nggak mampu, dimampuin kok. Iya, benar-benar. Benar. Tapi Kak, untuk orang-orang yang sering kan ada kasus yang kayak dia kan mau mulai pelayanan, ternyata pelayanan tidak Seindah se-safety ya. itu, Tidak seindah yang dibayangkan. pelangi, kupu-kupu, enggak. Enggak. Terus akhirnya jadi nggak mau deh pelayanan lagi. Terus gimana Kak? Tanggapan Kakak? Kalau aku itu balik ya ke orangnya masing-masing itu satu. Tapi menurutku tanggung jawab kita yang sebenarnya sudah bisa memaknai bahwa memang tidak sepelangi itu adalah membuat safety net buat mereka. Gimana tuh Kak? Safety net ya maksudnya ya udah gue tahu ini capek. Tapi yuk. Gitu. Nggak apa-apa, yuk coba lagi gitu. Bareng-bareng. Saling meneguhkan. Saling ya berarti meneguhkan. jatuhnya. Terus apalagi kan kita yang udah lebih lama, lebih ke kayak ya udah sengaja lihat gue masih di sini kok. Gitu. Dirangkul ya? Dia merangkul dan meneguhkan. Dan gitu. meneguhkan gitu. Karena pasti kan emang balik lagi kalau emang kita terpanggil, pada akhirnya pasti kita akan dimampukan juga kok. Gitu. Dan terus kalau aku selalu mikirnya kita harus jadi apa ya? Mungkin salah satu kenapa aku berusaha selalu ngasih yang terbaik juga gitu ya. Karena aku ngerasa bahwa untuk menggerakkan orang untuk ikut merasakan mau melakukan sesuatu buat gereja, buat Tuhan, itu kita nggak bisa cuma ngomong, ayo melayani gitu. Iya. Tapi kita harus, kalau mau membuat orang bergerak, kitanya harus bergerak. Supaya ketika mereka akhirnya melihat kita bergerak, mereka ikutan bergerak. Gitu. Mereka tahu kita ketika kita jatuh, ketika kita juga ngerasain susah, tapi kita tetap jalan, mereka akan lebih mudah ikutan jalan karena oh iya dia nggak cuma ngomong, tapi dia jalanin. Gitu. Lakuin juga. Mulai dari kita yang gerak dulu, Kita bergerak. baru kita menggerakkan. Kalau kita bergerak gini, aku selalu percaya bahwa ketika sama kayak sistem energi ya, kalau kayak kita ngelempar batu ke air, airnya kan bergelombang sama. Iya. Tapi harus ada batu dulu Iya. supaya semua bergelombang. Betul. Ya udah, kita yang harus menggerakkan. Kalau kita berubah, kalau kita bergerak, nggak mungkin kita nggak bergerak, ya kan? Betul. Benar. Benar. Jadi dari obrolan kita nih dari awal sampai sekarang kita kembali ke satu titik pertanyaan. Boleh. Apa itu pelayanan? Agak sulit tapi nggak apa-apa. Apa kita ya? coba. Iya. Katakan Pelayanan saja. ya. Apa tuh pelayanan? Pelayanan itu kalau buat aku, ini sih mungkin. Ya kalau pelayanan balik dari dasar kata kan melakukan sesuatu untuk orang lain. Gitu. Cuman kalau secara spesifik untuk gereja mungkin ada quotes aku suka banget itu selalu aku pikirin. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita mundur ketika kita dikecam orang lain, itu pekerjaan. Tapi kalau kita terus maju karena kita merasa tahu kita melakukan ini untuk lebih daripada sekedar diri sendiri, itu pelayanan. Oke. Quotes lagi. Quotes of the day. Gitu. Ketika kita mundur, ketika kita mendapat usahaan, itu pekerjaan. Tapi kalau kita terus walaupun jungkir balik, nangis-nangis, terus maju karena kita tahu ini adalah untuk sesuatu yang lebih baik, itu pelayanan. Gitu. Gitu sih kalau menurutku pelayanan mungkin kayak gitu ya. Dan pada akhirnya pelayanan aku ngelihatnya lebih ke arah bagaimana kita merespon panggilan orang lain di sekitar kita. Lebih ke permintaan bantuan, permintaan kebutuhan. Sama kayak kalian di Komsos berarti kan ada kebutuhan untuk mendokumentasikan. Ada kebutuhan untuk menyiarkan hal baik. Mungkin kalau ekor ada kebutuhan untuk ada orang yang melayani untuk di depan altar bicara tentang sabda. Kalau untuk kegiatan lain mungkin ada kebutuhan untuk melakukan kegiatan ini. Itu kan akhirnya kita melihat mana yang cocok dan beresonansi dengan apa yang kita suka dan kita bisa. Dan kita menjawab ya. Oke, ini gue dengan semua keterbatasan gue, ya. Wah, Keren. dari Aku tadi- terlalu amazed, maaf ya. ya kita kayak speechless mendengar semua Selama ini pelayanan. Tapi benar sih apa yang dikatain Teh Sarah gitu soal pelayanan, pasti ada suka dukanya. Ketika kita melewati duka itu, harusnya kita yang sudah memaknai pelayanan itu harusnya ya, kalau kita merasa bahwa apa yang dikerjakan kita sudah benar dan
kita sudah melakukannya demi kemuliaan Tuhan yang sebesar-besarnya, pasti ya kita terus jalan Jalan aja gitu. terus gitu. Jalan Terus satu mungkin aku selalu percaya bahwa kenapa mungkin akhirnya aku selalu all out juga kali ya pelayanan. Aku balik ke prinsip talenta ya kan. benar. Kalau dipendam itu kita berarti menyanyiakan. Tapi sekaligus kadang-kadang aku ngerasa bahwa ini cara aku mengembalikan apa yang sudah diberikan gitu untuk sekitar. Kalau misalnya apa yang sudah diberikan itu cuma berguna buat aku sendiri, aku nanti kalau ditanya ketika aku mati nih, lu udah ngapain aja? Gue mau jawab apa? Gak tahu, mampus gue. Aduh. Tapi kalau misalnya kayak sekarang, aku ngerasa aku dikasih banyak banget. Aku kadang ngerasa Tuhan terlalu baik banget sama aku. Dikasih banyak banget. Nah, dikasih talenta banyak itu sebenarnya bukan privilege. Itu berarti tanggung jawabnya banyak banget. Iya, benar. Semakin banyak harus ditanya. Kayak ibaratnya orang dikasih 5, kasarnya pertanggungjawaban 5 udah selesai. Iya. Lu dikasih Betul, 10, lu harus tanggung jawab 10 gitu. 10 Gitu. 1, 2, 3, aduh banyak banget. 5 aja udah setengah mati, lu pertanggung jawab 10 Iya, gitu. benar. Gitu. Jadi akhirnya itu kayak membuat aku selalu kayak, ayo Sar, kasih diri ke orang lain, berguna buat orang lain. Kenapa? Supaya at the end ketika suatu hari nanti gue dipanggil pulang, prinsipnya adalah aku berpikir secapek apapun sekarang, aku akan terus mencoba memberikan diri. Seenggaknya supaya semua potensiku tuh punya tempat untuk disalurkan gitu. Jadi makanya ketika biasanya ada orang nanya, Sar minta tolong ini, cek waktu, schedule, takar-takar energi masih ada atau enggak. Kalau misalnya masih bisa, pasti gue jawab ya. Gitu. Walaupun mungkin ada konsekuensi tadi ya, balok-balok waktunya berarti me time-nya gue ambil. Benar. Nonton-nontonnya gue ambil, nongkrong gue ambil, gue masukin situ. Tapi menurutku ya itu part of konsekuensiku. Ya aku dikasih banyak, pertanggungjawabanku banyak. Ya udah lakuin. Nah sehingga sampai sekarang aku cuma mikir bahwa doaku tiap hari adalah semoga pada satu hari nanti gue dipanggil pulang, terus ditanya, Sar, udah ngapain aja? Aku bisa bilang dengan bangga, sudah semua berguna. Merinding. Merinding. Kenapa kita merinding? Karena juga kayak gitu. Dan kita semua pasti sebenarnya tahu kita udah maksimal belum sih? Iya. Gitu. Sebenarnya masih bisa dikit lagi nih gitu. Pasti sebenarnya kita punya perasaan itu. Jadi aku selalu bilang bahwa memberi diri sampai aku ngerasa bahwa ya udah ini aku udah habis-habisan. Itu juga yang bikin aku ketika akhirnya mungkin orang bilang menuntut lebih, ya udah nggak bisa, udah habis. Udah batasnya segitu. Udah semuanya. Iya, udah semua. Dan akhirnya aku selalu yakin, aku bisa nggak peduli karena itu. Kalau Tuhanku nanya lu udah apa? Udah Tuhan mau lu periksa ke dalam-dalam, udah nggak ada lagi bisa keluarin nih. Karena udah gue peras semuanya nih. Itulah fungsinya all out ya. All out. Tapi tetap balik, saya takaran bukan berarti kan akhirnya all out itu kan bukan berarti akhirnya semua waktu buat pelayanan juga kan. Tapi kan tetap dalam kapasitas kita, kemampuan kita, mental health kita, waktu kita buat keluarga, sebanyak apa yang kita bisa kasih gitu. Itu kan kita sendiri bisa jawab. Dan itu jangan sampai itu yang menjadikan siapa orang bisa ngejudge bahwa kurang loh atau ini. Ya, tapi kan kita yang tahu gitu. Kalau kita sendiri yang rasa yakin udah semua, ya udah itu kita bisa bertanggung jawab kan gitu. Oke, dengan tadi kita denger nih soal pelayanan, aktivitas Teh Sarah gitu. Gimana sih cara membagi waktunya gitu? Antara dengan keluarga, waktu dengan keluarga, dengan pelayanan, pekerjaan. Me-time-nya diambil. Karena kan pasti concern sama health, Iya. kesehatan gitu. Aku biasanya, jujur aku 2022 sempat di titik yang agak burnout. Karena baru datang terus ngerasa semua harus gue kerjain gitu kan. Nggak suka tapi ngerasa aduh ini tanggung jawab gue harus masuk gitu. Akhirnya aku di sini sekarang aku punya, ketika mau melakukan sesuatu atau mau menjawab iya kepada sebuah pertanyaan atau melakukan sesuatu, aku punya 2 pertanyaan untuk diriku sendiri. Yang pertama aku bertanya, Sarah masih bisa? Dan saat itu biasanya ego manusiawi kita akan bilang masih dong, bisa. Bisa capek. Gitu kan. Lebih ke kadang-kadang kita kan kayak masa segini aja masih udah ini gitu kan. Itu ego aku bilang. Jadi kalau aku nanya cuma sebatas Sarah masih bisa, itu ego yang akan jawab. Jadi aku ngasih layer kedua nih sekarang. Masih bisa, masih ikhlas. Di situ aku diam pasti. Ikhlas nggak ya? Ikhlas itu kan dalam artian bahwa ketika lu ngelakuin ini dengan kata masih itu kan oke, kalau gue peres dikit lagi masih bisa. Tapi setelah lu peres, ikhlas nggak? Oke, resiko peres apa? Capek, waktunya kurang, energinya habis, waktu buat main buat teman-teman hilang. Nah, itu kamu ikhlas nggak menukarkan semua itu dengan ini? Kalau aku jawab ikhlas, aku jawab ya, oke, aku ambil.
Tapi dengan resiko bahwa ketika aku jawab ikhlas, walaupun nanti orang ngomongin jelek, walaupun nanti akhirnya nggak dihargain, walaupun nanti akhirnya ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang aku harapkan, aku udah nggak punya hak buat ngomel diriku sendiri, udah nggak bisa ngeluh karena akan ikhlas. Sudah mengiyakan juga Iya. kan. Dengan ketika aku bilang ikhlas kan berarti aku tahu dengan resiko bahwa ini bisa jadi lo nggak dihargain lo, Iya, bisa betul. jadi lo diomongin lo tetap, Hmm. bisa jadi ada orang ngerasa lo masih tetap kurang. Ikhlas nggak dengan semua kecapaian ini tetap diiniin? Kalau aku jawab ikhlas ya udah berarti aku siap menerima. Gitu. Itu akhirnya sekarang cara membagi waktuku dan membagi energi. Aku sekarang percaya nggak cuma bagi waktu, tapi bagi energi. Gitu. Jadi ikhlas bisa. Semua bisa. Bisa. Masih bisa. Ikhlas diem kayaknya dan aku ngerasa aku punya hak kok jawab enggak gitu. Jadi kalau aku bilang kayaknya enggak deh. Dan berarti enggak, sorry ya belum bisa. Gitu. Atau kalau enggak boleh aku bantu tapi cuma bisa sebatas ini ya. Gitu. Gitu sih akhirnya. lebih Tapi nyobain. berani juga ya, harus berani bilang Berani. enggak, cukup gitu. Nah itu balik tadi kan conscious decision. Hmm. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita memutuskan sesuatu, ya kita tahu kapasitasnya di mana, kenapa kita mengatakan ini, kenapa kita mengerjakan ini. Gitu. Bukan sekedar ikut arus, disuruh orang segala macam. Sehingga nanti lebih gampang kita untuk reflect baliknya gitu. Gitu. Kalau mungkin ini akan jadi closing statement Oke. di sesi kali ini. Sesi yang satu, oke. Karena ada lagi. Deg-degan loh. Masih banyak sesinya. Karena masih banyak seru-seruan. Ini sampai Hmm. game kecil teman-teman. Oke. Apa sih Kak pesan untuk anak muda yang kayaknya aduh pelayanan nggak dulu deh, karena kan ada yang alasan kuliah lah, kerja lah, belum beres sama diri sendiri. Boleh dong Kak? Aku selalu ngerasa balik kita manusia pengen ngapain sih? Mau apa pada akhirnya? Kita mencari apa dan kita maunya apa gitu. Pada akhirnya aku ngerasa bukannya kita sebagai manusia maunya berguna buat orang lain gitu kan. Berguna, membuat impact, menginfluence hal baik. Nah, aku selalu yakin bahwa sampai sekarang aku melakukan sesuatu ini walaupun aku kadang-kadang ngerasa ada omongan yang gak enak segala macam, aku selalu percaya bahwa percayalah ketika kita tahu bahwa hidup kita itu sudah berguna untuk satu orang aja, semua yang lain capek, omongan orang, jerih payah itu worth it. Gitu. Jadi ketika kita melayani, kita udah nggak cuma buat diri sendiri. Gitu. Jadi coba dulu aja, rasakan betapa bahagianya ketika kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu ternyata punya impact buat orang lain. Gitu. Dari situ kamu akan tahu sendiri jawabannya. Gitu. Dan mungkin kadang-kadang tadi balik ya, kita mau melayani, cuman udah keburu capek duluan dengan segala Iya. macam badai di luar sana. Iya. Mungkin pesannya adalah jangan pernah capek untuk berusaha mencintai dan melayani gereja dengan berbagai cara. Gitu. Jadi kalau dengan cara ini ternyata nggak berhasil, cari cara lain. Banyak cara ya Banyak Kak? cara. Pelayanan kan nggak harus dengan jadi lektor, pelayanan nggak harus dengan jadi komsos, pelayanan nggak harus dengan jadi misdinar, pelayanan nggak harus dengan jadi TTK. Gitu. Pelayanan kamu bahkan sederhana, kamu dikenal sebagai orang Katolik yang baik di luar sana. Itu kan cara kita melayani juga gitu. Dan mewartakan kabar baik. Setuju. Dan pelan-pelan dari situ kita akan menemukan bahagianya dan semoga ya itu menjadi sebuah tali yang menghubungkan kita untuk lebih melayani gereja. Benar-benar. Jadi nggak harus secara fisik ada di gereja ya, dengan Gitu. perbuatan. Dengan perbuatan. Pertama itu dulu, berbuat jadi orang baik menurutku itu udah melayani gitu, satu bentuk pelayanan. Tinggal nanti kadarnya kan kalau misalnya kita punya jalan di mana, ya udah. Terus dengarkanlah bisikan hati biasanya. Kadang kan kita selalu punya keinginan kok, pengen ya jadi ini. Cuman nggak usah deh. Gitu. Aduh deh nanti. Aduh nggak ada, aduh gue nggak bisa. Gitu. Jadi kayak bisikan hati itu selalu membawa kita ke suatu hal sebenarnya kita inginkan kok gitu. Jadi kalau aku percaya tuh kayak apa ya? Ikutin cahayanya ada di mana gitu. Kita selalu tahu kok pilihan mana yang sebenarnya kita mau, tapi kadang yang menghalangi kita cuma diri kita sendiri. Betul. Insightful dan Iya. seperti biasa speechless. Selalu speechless. Balik lagi speechless. Episode kali ini dipenuhi dengan speechless. Tapi tetap insightful ya teman-teman. Tapi tetap insightful teman-teman karena ya itu tadi pelayanan gak harus mentingin soal suka dukanya, jalanin Jalan aja. straightforward. Jalanin sampai kita tahu kita di sini lagi apa sih. Betul. Tujuannya. Oke. Boleh dong tepuk tangan dulu buat Oke, setelah
setelah kita ngobrol-ngobrol agak sedikit serius ya ternyata ya. Berat juga ternyata ya pelayanannya. Kalau dijalanin iya berat juga Dijalanin sih. berat, dirasain berat kadang-kadang. Tapi seneng kok ngobrol-ngobrol bareng Kak Sarah, Seneng seru banget. Seneng banget. Dapat insight-nya, terus juga pembawaannya enak nih. Jujur jadi Jujur seneng gitu. seneng dan semangat ya untuk pelayanan lebih lanjut lagi jujur teman-teman. Sekarang kita mau masuk sesi apa nih? Kira-kira Langsung apa ya abis ini? Kita masuk ke Deep Talk with Ini nggak lihat nih muka gue agak panik tegang-tegang. Jangan panik Kak. Ini sesi yang bakal kenal Kak Sarah lebih lanjut lagi. Karena kan bukan temen ya namanya kalau misalnya nggak kenal sama Kak Sarah. Betul. Kita di sini happy aja kok. Gak bakal menekan Kak Iya, Sarah. percaya. Gak bakal. Tapi aku seneng, aku tuh tipe orang, aku tuh nggak suka banget sama namanya cuman kayak basa-basi sebenarnya. Jadi kalau misalnya aku ngobrol sama orang, ketemu orang, aku tuh seneng banget ketemu orang baru, terus kita beneran yang langsung. Jadi pertanyaanku Nana bukan cuma apa kabar, kamu sukanya apa, tapi kenapa kamu ngelakuin ini? Langsung Deep Talk. Itu, iya soalnya kayak itu Seneng membuat orang itu kelihatan manusiawinya di situ dan cerita Yes, orang ada di situ. Iya, gitu. bener-bener. Jadi ditanya, oh misalnya Melin kuliah di mana? Kenapa ngambil kuliah itu? Basic. Itu kan kayak cuman oh ya udah kuliah So di sini. basic. Ya. Tapi kalau gue tanya, kenapa lu waktu itu milih pilihan itu? Iya. Ada tantangan dari orang lain nggak? Itu kan adalah pergulatan, Ada ada cerita, ceritanya. kayak Benar. gitu. Tapi tetap aja tegang. Oke, Jadi semuanya. kita mau berbagi sudut pandang. Iya. ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Siap. tim kreatif. Oke, Boleh. semua udah siap? Siap. Walaupun Siap. Kak Sarah kayak agak tegang dikit ya. Gak apa-apa. Ternyata suka. Iya, Oke. Oke, tim kreatif kita ambil ya. Mana nih? Gak apa-apa. Effort gitu. nih. Gak apa-apa. Effort Untuk dapat biasa. nilai maksimal butuh effort. Yes. Harus ada pelajarannya aja. Ngambil kartu aja pelajaran. Gimana Saking nih? insightful-nya nih. Saking insightful-nya. Ambilnya aja perlu effort. Boleh dijelasin dulu Oke. nih, gimana sih cara mainnya? Jadi karena namanya Deep Talk ya. Oke. Di depan kita nih ada kartu ceritanya. Ada tema-temanya nih, ada tema-temanya. Nah, di balik tema ini Kak, ada pertanyaannya. Oke. Nanti aku bakal ngocok kartunya, terus nanti orang pertama ya Oh, bintang tamu nih, teman Oke. cerita kita, Udah Teh bosan Sarah. kan kita. Duh, maaf banget dari tadi Kak Sarah, Teh Nggak Sarah, apa-apa, gak apa-apa, aman. senyamannya Senyamannya aja. aja. Aku nggak pernah masalah Oke. itu nama lo. Jadi nanti Teh Sarah ambil kartunya, terus nanti setelah ambil dibuka pertanyaannya, tolong diliatin, gini, oke. dikasih lihat ke kamera, lalu nanti dibacakan. Teh Sarah menjawab, Oke. nanti kita juga ikut saling, Menimbang iya, namanya. Kita gitu. berbagi sudut pandang. Oke, Saling boleh. berbagi aja gitu. Oke. Tuh, kita kocok ya. Maaf ya, Iya. kocokannya Teh Sarah begitu bilang stop. lambat. Iya, Oh, bilang oke, stop ya stop, kakak ya. Ya, gak jago. Iya. Gak jago, stop ya. Oke. Boleh diambil? Ambil. Aduh. Boleh di- Oke. Temanya masa lalu nih. Waduh. Kita lihat langsung ya. Dugu-dugu Oke. nih. Sudah. Aku belum baca nih. Teman-teman dulu ada baca. Duluan, aku ngintip duluan. Coba diintip, coba diintip. Waduh. Waduh, pertanyaannya. Aduh, tegang langsung. Oke. Oke, boleh Udah, dibaca. boleh dibaca. Boleh dibaca. Dua. Apa nih? Oke. Apa sih minat terbesar kamu waktu kecil? Apa kamu masih minat sama hal tersebut? Flashback agak jauh ke masa kecil. Tapi lucu sih ini. Tapi aku waktu kecil ketika ya masa teringat zaman SD ya, kan kita masih kalian ngalamin nggak sih, maaf ya kalau generasi kita kejauhan. Gak apa-apa. Zamanku tuh kita ada kayak saling mengisi buku biodata gitu. Ih, sama. Sama sih. Binder kan? Bisa, Di ya, binder. iya. Tukeran isi bindernya. Oh, ngisi oke, biodata. Iya, iya. Ah, ya. Zaman aku belum binder tapi buku tebel cuman ya itu. iya. Oke. Kan biasanya standar kan, nama, alamat, nomor telepon, hobi, makanan kesukaan, hewan favorit. Terakhir satu, cita-cita. Selalu kejawab satu. Guru. Dan bener ya, Bener. kesampaian. Kakak ngambil guru. Berarti kakak dari kecil udah tahu apa yang mau kakak capai? Lebih ke ini, maksudnya ketika dari kecil tuh aku selalu seneng ngeliat guru tuh ngomong depan kelas. Oh. Di luar, maksudnya ketika kecil kita lebih ngeliat, oh, ini menyenangkan ya ngomong depan kelas. Sesederhana kayak enaknya jadi satu orang yang semua orang kenal.
Karena lu ngomong di Iya, depan bener. gitu. Sementara gue ini ada 40 orang kayak gue di sini, lu masih nanya nama gue siapa gitu. Terus simpelnya itu maksudnya terus lu bisa ngomong, lu bisa cerita, lu bisa membuat lu merasa happy, merasa seneng gitu. Lu bisa ngukum anak juga kalau gue bandel. Gitu. Jadi kayak buatku itu kayak sama menyenangkan gitu. Tapi as time goes by, realistis mulai ya. Lu jadi guru mau jadi apa? Ngapain lu jadi guru? Gimana lu mau jadi hidup? Lu ya mulailah. Mulailah itu ketika SMP SMA tuh pikiran gue mau jadi apa ya? Mungkin mau jadi manajer, gue mau jadi ini. Mulai banyak tuh. Mulai banyak yang lebih ke akhirnya ke realistis bahwa masa sih zaman sekarang jadi guru kayak gitu kan, lebih-lebih gitu sebenarnya. Dan benar maksudnya aku di satu titik SMA tuh udah gak pikiran jadi guru gitu. Tapi nggak tahu mau jadi apa. Malah jadi kehilangan. Hilang, maksudnya nggak ada satu hal sebenarnya gue pengen banget gue kerjain. Jadi sampai waktu itu ditanya sama, nggak apa-apa yang panjang ya, ditanya mamaku atau mau kuliah, kamu kuliah apa? Aku sampai bilang, mama mau lihat aku jadi apa? Aku bisa kok kayaknya. Sama mamaku tuh dimasukin ke hospitality. Perhotelan gitu. Udah masuk pendaftaran segala macam, waktu itu mau dimasukin ke Swiss sebenarnya. Gitu. Jauh ya. Jauh di sana. Terus sama titik entah gimana ceritanya, tiba-tiba aku ngelihat ada presentasi Atma Jaya ke sekolah waktu itu. Sebenarnya memang mereka presentasi psikologi segala macam. Cuman ada satu tuh nyempil di brosur. Pendidikan bahasa Inggris, pendidikan teologi. Baca itu aku mulai pikir, ini pendidikan teologi belajar apa ya? Gitu. Satu pikiran itu tiba-tiba terus berkembang, itu nggak belajar apa sih? Lucu ya kayaknya. Terus akhirnya pada waktu titik, long story short lagi, udah aku mau apply lagi ke pendidikan agama Katolik tapi di Jogja Sanata Dharma. Dan di situ tiba-tiba aku ngerasa gue nggak jauh-jauh ya. Gue kembali lagi ke apa yang gue cita-citakan dulu. Balik lagi ke awal. Balik lagi ke awal. Dari awal guru punya pergulatan lagi. Balik ke Kembali guru. lagi jadi guru. Tapi terus akhirnya bergulat lagi karena akhirnya ngambil filmmaking segala macam. Akhirnya sekarang dibalik ke titik bahwa aku maknanya bahwa guru itu bukan profesi depan kelas, tapi ke orang yang akhirnya berbagi untuk orang lain. Gitu, berbagi. Pemaknaan gurunya jauh lebih dalam lagi. Jauh lebih dalam. Dan aku berarti punya media, bukan media aku depan kelas, tapi berarti mediaku adalah interaksiku dengan orang-orang di gereja, interaksi dengan orang-orang di komunitas di luar gereja, cara aku bikin konten, cara aku jadi kalau jadi speaker depan orang, akhirnya jadi luas banget gitu. Jadi kalau ditanya minat terbesar kecil jadi guru, apa kamu masih minat? Yes, aku masih minat berbagi untuk banyak orang. Keren. Kalau Iqbal gimana? Kok aku ya? Biar karunia menunjuk. Sebelum ditunjuk, mendingan kita nunjuk orang lain. Kalau Iqbal gimana? Oke, kalau minat terbesar aku dari kecil, percaya nggak sih, aku minat nulis. Demi apa sih? Gimana? No vers. Wow. Dir, ini for your information aja Kak. Iqbal itu di Komsus jadi penulis Kak. Bener dong. Bener. Dan ini kuliahnya juga ngambil komunikasi nulis Iya. lagi. Wah. Ya, dibilang konsisten, adalah pergolakannya Iya. gitu. Jadi dulu aku SD suka nulis, ya asal aja gitu cerita-cerita gitu. Dan waktu itu kelas 4 inget banget ditanya di depan kelas waktu itu kayak satu-satu, mau jadi apa? Dan aku tulis penulis. Kejadian deh sekarang. Jadian deh. Terus sampai kayak, menulis. Nggak bosan lu nulis catatan, nulis PR. Tapi menyenangkan kan? Beda. Merangkai kata itu Iya. menyenangkan. Kadang bisa melepaskan stres, nulis tuh gitu. Itu tapi menurutku itu nulis itu katarsis sih. Jadi kayak, maksudnya kayak aku orang-orang nanya ya gimana cara kita kenal dengan diri sendiri, gimana cara kita memproses perasaan untuk nulis. Karena dengan tulis itu, kasarnya kalau kita mikir tuh kan berceceran kemana-mana. Ketika tulis tuh kita berhadapan dengan satu huruf per huruf. Iya. Jadi kita punya momen untuk kayak mentranslate ini dari yang wut-wut pelan-pelan. Gitu. Jadi orang menulis menurutku adalah orang yang bisa memetakan perasaannya sendiri. Selamat Iqbal, kamu bisa Apakah itu mengatakan- aku? Selamat. Semoga ya. Amin. Kalau kamu, Merlin? Aduh, kalau aku basic banget lagi. Dulu waktu kecil mau jadi dokter. Terus Tapi ternyata bukan jadi dokternya aku mau. Ternyata lebih ke, karena kan dokter susah ya kuliahnya ya. Iya. Aku gak sepinter itu. Jadi ternyata yang aku maunya tuh bantu banyak orangnya. Karena kan dokter, ya mau ngomong kan bantu pasien. punya impact buat orang lain. Yes, bener. iya. Ternyata aku pengennya bantu banyak orangnya dibanding si dokternya itu sendiri. Gitu sih aku.
Dan sekarang di sini kan jadi membantu semakin banyak orang kan. Amin. Dalam Amin. proses. Dalam proses. Semuanya masih dalam proses. Tapi kan kita semua berproses sampai sampai Iya. akhir nanti. Ya kita hidup untuk proses. Selanjutnya Oke, Ibnu ambil. selanjutnya aku ya Mau sekarang dikocoknya? ya. Boleh? Tapi Aku nggak nggak jago. ulung. Ih, Bilang kocoknya. stop. Maaf ya lebih kumpul lagi. Mau tak kocokin? kok jadi culamu? Bilang stop Gitu. kamu gantian. Bilang stop. Ih, Kak Sarah jago loh. Iya, jago. Udah kita masuk grup kita aja kali. Masuk grup kita. Oke, stop. Oke. Waduh, apa nih? Kehidupan. Waduh, berat. Gak mau lihat dulu, takut. Dengan namanya berat. Kehidupan lagi. Kehidupan lagi. Jeng 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 jeng. Udah? Oke. Apa nih ketawa? Apa menurut kamu kehidupan yang balance itu seperti apa sih? Agak berat ya. Dari tim kreatif lain kali, tolong. Yang susah dikeluarin Iya. Menurut kamu kehidupan yang balance itu seperti apa sih? Gimana nih, Mak? Tapi aku suka loh kayak gini tuh kita dibuat mikir. Iya, Sesuatu benar. yang kita mungkin kita nggak pernah pikirin. Iya ya. Nah, tapi jadi bener akhirnya sih, iya ya, gue balance gue kayak apa ya gitu. Jadi Iya. Masalahnya mikir sekarang. Dari kreatif yang berapa waktu buat supaya bisa mikir. Setengah jam boleh kali ya. Terlalu. Teman cerita di rumah. Aduh, tidur dulu deh. yaudah sih, Iya. kalian mikir aku jawab. Iya, boleh deh. Inisiatif kayak gini yang kita tunggu. Kan biar kita nggak malu kan Oh. kalau jawabannya. Kita merenung dulu, waktu merenungkan cipta dulu. Oke, Kak Sarah gimana Ya nih? kalau dari kasar gimana? Sebenarnya sih agak mikir juga sih, cuman mungkin balance ya. Aku kalau balance terus terang berat dalam artian aku nggak percaya ada hidup yang balance. Nggak mungkin, Setuju, nggak iya. mungkin. Nggak mungkin Setuju kita banget. bisa mungkin bisa. Cuman maksudnya ketika itu, tapi kita menurutku ya hidup balance itu tuh somehow nggak akan kemana-mana karena semuanya kita kasih porsi sama gitu. Iya. Jadi pasti menurutku namanya hidup orang akan ada berat ke suatu titik berdasarkan prioritasnya. Gitu. Oke, mungkin ketika kita akhirnya memberatkan, buat kita prioritas ada keluarga, kita akan lebih memberatkan ke keluarga. Mungkin secara jatuh waktu tetap segini, sama ya, kotak gitu ya, segini keluarga. Tapi kan untuk segini itu belum tentu sebenarnya balance. Bisa jadi kan untuk menjaga tetap segini, sebenarnya kita menekan effort dari sini mau geser ke sana sini Iya, kan, benar, gitu. Gitu. Jadi akhirnya ketika kita namanya balance nggak ada, yang ada namanya menurutku prioritas. Mana yang menurutku lagi penting untuk kerjain, menurutku ini meaningful, menurutku lagi aku pikir ini penting untuk kerjakan. Itu sih. Dan itu pasti otomatis hidupku akan berputar ke situ. Gitu. Cuman tapi gimana caranya tetap supaya yang lain tetap ada porsinya. Oke. Gitu sih. Gimana Ika? Udah ada jawaban? Kayaknya yang paling pendek kamu. Aduh, kamu itu paling jago deh lempar-lempar. Tadi udah lempar soalnya kan, baik lempar lagi. Bahas dendam. Bisa. Kalau aku setuju sih kalau hidup nggak akan pernah balance. Mm-mm. Tapi kita mau prioritasin yang mana nih? Aku setuju banget dan kayak hidup balance versi aku adalah kebahagiaan aku. Oke. Jadi ketika aku happy ngejalaninnya, nggak stres, nggak ada tekanan dari orang lain, Itu balance. balance menurut Ya. aku sih. Ya, jawaban Meskipun aku. terjatuh-jatuh atau terseok-seok ya, itu makanya kamu jawab duluan dong. Privilege orang jawab duluan. Mikir deh gue. Kemarin aku lihat reels, ada menurutku itu bagus banget. Sebenarnya itu bukan managing timeline, bukan managing time yang kita perlu, tapi managing energi. Mana yang drains kita dan mana yang bikin kita lift up. Iya benar. Ikutin itu. Karena kalau misalnya itu bikin kita lift up, bikin kita shining, bikin kita ngerasa penuh, berarti emang jalannya bener di situ. Tapi kalau misalnya itu udah ngedrain, udah bikin kita capek, kita lagi apa, nah berarti ada yang mesti kita evaluasi gitu. Karena mungkin buat aku ya, mungkin kayak orang-orang ngelihat aku hidupnya udah tidur entah berapa jam gitu kan. Seru tidur nggak sih kayak jam 1 gue masih lihat itu update pertanyaan story aku juga. jam 6 pagi udah masih story gereja. Sering terjadi Sering terjadi di gitu. kalangan kita. Gitu. Maksudnya berarti kan secara waktu kalau dibilang itu pakai hidup yang balance. Iya. Kan mungkin nggak juga Iya. kebetulan orang, tapi that's for us. Gitu.
Jadi itu balance-nya kita mungkin di situ. Gitu. Kita punya versi balance masing-masing. Jadi mungkin bukan balancing time tapi balancing energi gitu. Mana yang kita jalan, bikin kita happy, dan ketika kita happy dan kita jalan, berarti kan sebenarnya sistem kerja kita, sistem hidup kita berjalan. Berarti semuanya works for us gitu. Kalau misalnya kasar gini, kita prioritas semua kan komsos gitu misalnya gitu ya. Tapi terus kita jadi neglecting yang lain. Pasti kan akan ada komentar omongan gak enak, terus komplain segala macam, otomatis kan menderin kita. Berarti kan kita udah benerin kita, berarti kan emang ada yang salah di situ. Tapi kalau misalnya, oke, waktu kita memang lebih banyak di Komsos, adalah sedikit komentar-komentar ngomel-ngomel, tapi masih make sense untuk diterima, masih bisa kita manage gitu kan. Berarti ya buat kita itu balance. Mungkin ya. Bener nggak? Setuju. Giliran aku deh. Akhirnya jatuh juga nih giliran Iqnal. Dari pandangan. Kok dirangkum aja. Enak nih. Tim rangkum. Penulis kan. Oh iya. Kalau dari aku pribadi sih, ya aku juga gak terlalu percaya lah ya kalau bisa balance gitu. Mitos ya. Mitos. Karena sudah mengalami gitu ya. Antara kerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan tuh. Ya sebenarnya semua orang punya versinya gitu, punya pandangannya. Mungkin bagi kita udah balance antara pekerjaan sama waktu kita di luar itu gitu. Tapi buat orang lain mungkin nggak balance. Tapi kalau kita nggak balance, kenapa mesti dengerin orang lain? Nah iya gitu. Jadi ya begitu teman-teman. Setiap orang punya work balance-nya masing-masing. Dan menurutku kalau dari aku, ketika aku sudah melakukan pekerjaan itu dan aku merasa nyaman, lalu senang dengan pekerjaan itu, ya sama sih. Nanti dia bakal tersistem juga kan. Sama aja sih balance. Tapi dengan versi diri kita sendiri gitu. Sama kan berarti ya sebenarnya balance, hidup yang balance mungkin hidup yang sistemnya berjalan dengan baik kan? Iya. Sistem di sekitar kita berfungsi, kita bekerja berfungsi, semua yang lain juga berfungsi. Berarti kan balance. Kalau nggak balance kan pasti ada yang nggak kerja, ada yang. Nah, begitu. Jadi beda-beda ya teman-teman ya di sini. Gitu. Aku ada satu hal yang menarik perhatian aku. Kaosnya Kak Sarah. Tuhan iya. baik, semesta baik. Dari tadi juga aku kayak apa sih Kak itu artinya? Karena di bio Instagram juga nggak sih? Iya benar. Boleh sharing dikit nggak? Apa ya sebenarnya kalau Tuhan, ini aku sebuah tagline yang kayak tercetus entah dari kapan, kayaknya dari berapa tahun yang lalu gitu. Itu kayak sebuah celutukan aja sih, kayak lagi capek terus bilang nggak apa-apa Tuhan baik. Terus biar lebih enak semesta baik. Kayak tapi terus ketika aku mencetuskan frase itu Tuhan baik semesta baik, adem rasanya. Afirmasi positif. Kayak lebih, oke, mungkin saat ini situasi gue nggak baik, gue nggak merasa situasi gue baik, tapi Tuhan gue baik, semesta baik. Jadi semua ini pasti akan dijadikan baik. Gitu. Jadi itu setiap kali aku dengar kata Tuhan baik, semesta baik, jadi kayak afirmasi ke diriku sendiri bahwa udah tenang aja, gitu. Tenang aja. Semua yang terjadi dalam hidupmu itu dalam tangan Tuhan, dalam tangan banyak orang yang juga akan membantu untuk membuat dirimu itu baik-baik aja. Dan kadang kan namanya kita mungkin ya kondisi nggak selamanya baik, tapi percayalah bahwa kondisi yang tidak baik ini adalah sebuah rencana yang baik. Gitu. Jadi aku selalu punya tagline ya, Tuhan baik semesta baik. Kalau lagi capek, Tuhan baik semesta baik, dan somehow buat aku itu magical words karena itu bikin aku tiba-tiba tenang aja udah. Gitu. Tapi boleh nggak sih kata-kata ini dipakai juga sama teman-teman cerita? Boleh dong, boleh banget. Maksudnya aku mikir kayak, ya itu kan frase yang semua orang bisa pakai ya. Maksudnya aku gini, aku nggak pernah mengklaim bahwa sesuatu itu karyaku, punyaku atau apa. Kalau misalnya akhirnya itu bisa menjadi milik banyak orang, buat aku tuh kayak wow, ternyata sesuatu yang berguna buat aku, sesuatu yang ternyata menenangkan aku, menenangkan orang lain juga. Betul. Jadi buat aku ya mungkin itu yang kayak bisa ya memberi impact baik orang lain juga jadinya gitu. Jadi Tuhan baik, semesta baik. Semoga bisa jadi juga magical untuk teman-teman semuanya. Tapi Kak Sarah seru nggak sih sharing-sharing sama kita? Seru lah, aku senang banget. Aku tuh tadi balik ya, aku senang banget ngobrol. Terutama aku senang banget ngobrol. Akhirnya buat aku kayak itu ya, aku belajar lagi. Belajar dari ini, belajar juga dari kamu. Jadi kayak memperkaya. Aku suka interaksi sama orang. Buat aku investasi paling terbesar dalam hidupku, aku selalu taruh di orang. Investasi ke orang lain, itu buat aku itu investasi besar. Kita mah jujur dari teman cerita senang sekali. Kita juga senang banget. 100%. Balik ya, soalnya tadi kan aku bilang, aku tuh pas dihubungin, kalian bener-bener aku nih. Gak serius. Kita mah senang. Tapi soalnya kayak, itu jujur, maksudnya aku selalu mengagumi Komsos BMV gitu. Puji Tuhan. Ya maksudnya kayak buat aku ya, gak mudah untuk membuat sebuah sistem yang berjalan.
Dan kalian tuh sistemnya berjalan dengan baik. Maksudnya di luar balik ya orang boleh ngomong apa, julitan orang bisa kayak apa. Tapi buat aku gak mudah untuk membuat sistem yang besar, gak mudah untuk membuat sesuatu berjalan, gak mudah untuk menggerakkan banyak orang untuk melaksanakan sesuatu secara profesional dan terstruktur. Dan menurutku, dan ini tadi balik profesional, bukan karena pelayanan terus jadi suka-suka gitu, bukan karena kapan aja gue mau dan pas gue mau aja, tapi emang karena ini pelayanan tapi profesional, dan itu yang menurutku selalu keren banget dari Thomas Berry. Karena izin Tuhan juga guys. Iya, karena izin Tuhan. Gitu. Jadi aku makanya begitu buat aku kayak ketika dipanggil tuh kayak wah, dan maksudnya kan ketika kalian membuat sebuah sistem, kalian pasti punya sebuah standar, sebuah kriteria segala macam. Jadi buat aku ketika aku match di standar kalian tuh kayak thank you. Kita juga Justru thank kita you. malah banyak makasih loh dengan kehadiran Kak Sarah, bisa menambah insight juga buat teman-teman cerita gitu yang menikmati. Kalau misalnya di rating keseruan kita hari ini 1 sampai 10 berapa sih Kak? Di angka berapa? Di angka 9,9. Waduh. Aduh. Kenapa nggak aku kasih 10? Karena Punya Tuhan ya? Bukan punya Tuhan. Kalau begitu 10 selesai di situ. Wah, berarti ada next-nya. Ada siapa tahu kan ada edisi 2 nih. Nah, berhubung dikasih nilainya 9,9, siapa nih kira-kira teman cerita atau bintang tamu yang menurut Kak Sarah bisa nih jadi rekomendasi buat ngerasain tampil keseruan gitu. yang Kakak rasain hari ini. Mesti di wilayah katedral Enggak, atau siapapun. Bapak Paus. emosinya lah hari kesini. Oke, Bapak Monsinyur diundang sama Kak Sarah untuk cerita-cerita. Kita tunggu di ruang teman cerita. Terima kasih banget ya Kak Sarah udah mau datang. Insightful sekali. Oke, karena kita dari ngomongin soal pelayanan, terakhir. Apa? Satu kata buat pelayanan. Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan Siniar Teman Cerita. Nah, tentunya banyak kan insight yang teman-teman dapat dalam episode bersama Kak Kak Sarah ini. Mau tahu keseruan kita? Lebih lanjut di episode yang akan datang kita bakal cerita apa lagi ya? Apa ya kira-kira? Dengerin terus Siniar Teman Cerita setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di kanal BMV Production. Sampai Terima jumpa. kasih, dadah.